membahas mengenai mediasi dalam hukum acara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sebelum membahas lebih jauh, kami ingin mengawali dengan sebuah pertanyaan. Menurut teman-teman, apakah setiap sengketa harus selalu berakhir dengan putusan hakim? Jawabannya tidak. Dalam hukum acara perdata, negara justru mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai terlebih dahulu melalui mediasi sebelum hakim memeriksa pokok perkara. Sebenarnya, apa sih mediasi itu? Jadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan yang dibantu oleh seorang mediator yang netral. Pengertian ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Selanjutnya, kapan mediasi dilakukan? Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai. Dengan kata lain, ketika gugatan perdata diajukan ke pengadilan negeri dan para pihak hadir, hakim wajib terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui mediasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan utama hukum acara perdata bukan semata-mata memenangkan salah satu pihak, melainkan menyelesaikan sengketa secara efektif, cepat, dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Menariknya, apabila mediasi di pengadilan gagal, para pihak masih dapat melakukan mediasi di luar pengadilan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Bahkan pada tahap upaya hukum banding maupun kasasi, artinya kesempatan berdamai selalu terbuka sepanjang para pihak menghendakinya. Terus, siapa yang jadi mediatornya? Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator. Sertifikat mediator merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang diakreditasi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seorang mediator harus memiliki kemampuan khusus dalam teknik negosiasi, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Menjadi mediator bukan hanya soal memahami hukum, tetapi juga memahami psikologi para pihak yang sedang bersengketa. Selanjutnya, apabila mediasi berhasil, hasil kesepakatan para pihak akan dituangkan dalam bentuk kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Bahwasanya kesepakatan perdamaian itu merupakan dokumen yang berisi penyelesaian sengketa yang telah disetujui dan ditandatangani oleh para pihak beserta dengan mediatornya. Kemudian, kesepakatan tersebut dapat dikuatkan oleh hakim menjadi akta perdamaian atau akta vandadik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Jadi, akta perdamaian itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, apabila salah satu pihak melanggar isi dari perdamaian tersebut, pihak lainnya dapat meminta pelaksanaan atau eksekusi melalui pengadilan. Jadi, apakah perkara perdata tersebut itu wajib dimediasi? Menurut Pasal 4 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016, pada prinsipnya seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan itu wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Bahkan, perkara perlawanan terhadap putusan versek atau der den verzet juga pada dasarnya itu harus melalui mediasi terlebih dahulu loh, kecuali terhadap perkara tertentu yang dikecualikan oleh Perma. Jadi, salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah apakah para pihak wajib hadir sendiri dalam mediasi? Jawabannya adalah ya! Pasal 6 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukumnya. Jadi ketentuan ini tuh sangat penting karena seringkali akan permasalahan sengketa justru dapat diselesaikan apabila para pihak berbicara secara langsung. Jadi, kehadiran kuasa hukum tidak menggantikan kewajiban prinsipal untuk hadir, kecuali terdapat alasan yang sah menurut Perma. Jadi dalam praktik mediasi itu dikenal pula istilahnya dengan sebutan kaukus. Jadi kaukus itu merupakan pertemuan terpisah antara mediator dengan salah satu pihak yang dilakukan atas pengetahuan dan juga persetujuan pihak lainnya. Jadi, kaukus itu biasanya digunakan ketika mediasi mengalami kebuntuan atau salah satu pihak merasa tidak nyaman menyampaikan pendapatnya secara terbuka di hadapan pihak lawannya. Jadi, melalui kaukus, mediator itu dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga peluang tercapainya perdamaian itu menjadi lebih besar. Untuk memahami pentingnya mediasi, mari kita lihat contoh kasusnya. Misalnya, terdapat sengketa antara seorang konsumen dan pengembang perumahan. Konsumen telah melunasi pembayaran rumah sebesar 750 juta, namun tidak kunjung disertakan karena masalah keuangan perusahaan pengembang. Apabila perkara ini berlangsung, diperiksa hingga putusan, prosesnya dapat berlangsung secara lama, memakan biaya dan berpotensi menimbulkan
hubungan yang semakin buruk antara para pihak. Namun, melalui mediasi, para pihak dapat menyepakati solusi yang lebih menguntungkan, misalnya pengembang diberi waktu tambahan 6 bulan untuk menyelesaikan pembangunan, disertai kewajiban membayar kompensasi keterlambatan kepada konsumen. Bagaimana sih caranya? Nah, dengan cara ini, konsumen tetap memperoleh rumah yang diinginkan, sedangkan pengembang terhindar dari resiko gugatan yang lebih besar. Inilah esensi mediasi, yaitu mencari solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak atau win-win solution. Sebagai contoh nyata, yang dapat ditemukan dalam berbagai publikasi Mahkamah Agung dan laporan pengadilan, banyak sengketa perdata seperti sengketa waris, sengketa tanah, sengketa kontrak bisnis, dan sengketa keluarga yang berhasil diselesaikan melalui mediasi tanpa harus menunggu putusan hakim. Dari sudut pandang yang lebih kritis, mediasi juga mencerminkan pengembangan hukum modern yang tidak lagi berorientasi pada menang atau kalah semata. Dalam banyak kasus, hubungan bisnis, hubungan keluarga, dan hubungan sosial justru lebih terjaga apabila sengketa diselesaikan melalui dialog dibandingkan melalui putusan yang bersifat menang atau kalah. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata Indonesia. Mediasi wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara, melibatkan mediator yang netral, mengutamakan musyawarah dan kesepakatan, serta bertujuan menghasilkan penyelesaian adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari selesainya sengketa, tapi juga dari terjaganya hubungan baik antara para pihak yang satu dengan pihak lain. Sekian pemaparan dari kami mengenai mediasi dalam hukum acara perdata. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu. Udah tuh. Tunggu, aku transisi dulu gak sih? Kayak 1, 2, 3.